Bab 221, Membunuh Ouyang Dihua. Mata Lin Ming memadat. Dia dengan cepat menjentikkan jarinya dan jarum baja Coiling Dragon ditembakkan dengan suara bersiul saat terbang ke depan seperti sambaran petir. Jarum baja itu mengiris ruang dan memotong tangan Ouyang Dihua dengan kecepatan yang luar biasa. Engah. Kedua tangan Ouyang Dihua tercabik-cabik, pergelangan tangannya patah menjadi dua, muncrat darah. Dengan kedua tangannya patah, dia dikirim terbang ke langit dengan tumpukan manik-manik api iblis Thunderbolt miliknya. Ouyang Dihua berteriak dengan sedih. Lin Ming dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya. Tornado terbentuk di udara dan mengumpulkan semua manik api iblis Thunderbolt. Angin yang berputar-putar menahan manik-manik api iblis Thunderbolt di udara, setidaknya ada 20 manik-manik berguling-guling. Adapun Ouyang Dihua, dia mengerang kesakitan saat dia jatuh ke tanah. Kedua lengannya lumpuh total dari siku ke bawah, dan lengan atasnya masih memancarkan kilatan petir, mereka benar-benar hangus hitam. Zhang Fengxian merasakan api harapannya yang terakhir padam seperti bara api yang padam. Dia terbiasa dengan pemandangan yang indah dan menakjubkan, tapi sekarang, kakinya gemetar. Zhang Fengxian telah menjabat sebagai Presiden Asosiasi Perdagangan Sekutu selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak ingat berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Namun sekarang, ketika dihadapkan pada kematiannya sendiri, dia gemetar ketakutan. Seringkali, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin mereka takut akan kematian. Zhang Fengxian juga seperti ini. Dia telah memegang kekuasaan absolut dalam genggamannya selama beberapa dekade, dan statusnya dihormati dan dipuja. Dia telah menikmati kekayaan, harta, dan keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini menyebabkan dia memiliki kecintaan yang besar terhadap kehidupan, dan ketakutan yang sangat besar terhadap kematian. Pemuda yang melayang di udara hanyalah penjelmaan iblis. Dia terlalu kuat, kuat hingga dia bisa dengan mudah bermain dengan mereka, semuanya ada di telapak tangannya, seperti permainan kucing dan tikus. Di depannya, segala perlawanan tidak ada artinya. Lin Ming melepaskan kekuatan jiwanya telah menyapu semua manik api iblis Thunderbolt. Dia tersenyum tipis, dan dengan ramah menerima semuanya. Aku sudah tahu kamu memiliki Thunderbolt Devil Firebats. Mengapa saya memberi Anda kesempatan untuk menggunakannya? Ouyang Dihua terbaring di tanah seperti anjing mati. Dengan kedua lengannya patah, dia hanya bisa menyandarkan kepalanya ke tanah, darah terus mengalir dari mulutnya. Dia dengan kejam berkata, kamu menunggu balas dendam pamanku, dia akan membuatmu memohon kematian. Lin Ming perlahan mendarat di depan Ouyang Dihua. Dia mencibir, pamanmu. Setelah aku menghapus semua bukti, bagaimana dia tahu aku membunuhmu? Anda, seorang master kondensasi nadi tingkat menengah, dengan 4 pengawal yang melindungi Anda. Anda juga pernah minum-minum di markas besar Asosiasi Perdagangan Sekutu. Dalam hal ini, Anda akan mati dengan tenang dan menghilang selamanya. Apakah kamu masih berpikir bahwa pamanmu akan mencurigaiku sama sekali? Dia bahkan mungkin berpikir bahwa ini dilakukan oleh Master Xiantian. Haha. Alasan dia berani membunuh Ouyang Dihua adalah karena dia telah memperhitungkan bahwa tidak akan ada yang mencurigainya. Saya telah mencatat di kantor pendaftaran rumah bela diri bahwa saya akan pergi bertualang selama 2 bulan. Sekarang, baru 1,5 bulan berlalu. Setelah aku membunuhmu, aku akan menunggu setengah bulan lagi sebelum aku muncul lagi. Siapa yang akan berpikir untuk mencurigaiku? Orang-orang tahu bahwa Anda dan saya saling bermusuhan, tetapi siapa yang tahu bahwa konflik kita telah meningkat hingga saling membunuh? Lin Ming mendorong Ouyang Dihua dengan ujung tombaknya. Wajah Ouyang Dihua berlumuran darah, saat ini, dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Lin Ming dengan tenang melepas cincin spasial Ouyang Dihua dan menyapunya dengan kekuatan jiwanya. Dia dengan riang memuji, kamu benar-benar layak menjadi keponakan dari 7 tetua lembah mendalam, koleksimu sangat kaya. Terima kasih, kebetulan dana saya sedikit rendah saat ini. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia melambaikan cincin spasial milik Ouyang Dihua di depan wajahnya. Ouyang Dihua sangat marah ketika kemarahannya mencapai titik kritis dan dia tiba-tiba muntah seteguk darah. Sebagian besar meridian tubuhnya sudah rusak. Ini bukan karena dia dipukuli, tapi karena dia dibuat marah oleh Lin Ming. Kemarahan adalah bagian dari apa yang disebut roh. Selama jiwa seseorang tenang dan tenteram, dan pikirannya menyenangkan, hasil kultivasinya akan berlipat ganda dengan setengah usaha. Di sisi lain, jika mereka menjadi cukup marah hingga menderita kerusakan psikologis, maka roh ini bahkan dapat merusak meridian mereka. Semakin sombong seseorang, semakin mudah menggunakan kemarahan untuk membuat mereka kehilangan akal sehat. Pada zaman dahulu kala, ada cerita tentang penasihat jenius yang muntah darah dan mati karena amarah. Meskipun Ouyang Dihua masih hidup, meridiannya telah rusak, dan ini karena betapa dia membenci Lin Ming. Melihat keadaan Ouyang Dihua, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Kecil kemungkinannya dia akan membuatnya mengatakan siapa orang yang menyamar sebagai Qin Xia dan mencoba membunuhnya. Tetapi pada saat ini, Zhang Fengxian yang bersembunyi di kejauhan tiba-tiba berkata, pahlawan muda Lin, saya tahu siapa yang menyamar sebagai tuan rumah bela diri Qin untuk menipu Anda. Lin Ming berbalik untuk melihat Zhang Fengxian, kamu tahu siapa? Aura pembunuh mendalam yang terpancar dari mata Lin Ming tidak berbeda dengan pisau tajam. Begitu Zhang Fengxian tersentuh oleh pandangan Lin Ming, hatinya menyusut dan melangkah mundur. Dia menelan ludah, gemetar saat berkata, saya tidak tahu, tapi saya bisa menebak dengan sangat dekat.
Beritahu saya, aku bisa memberitahumu, tapi aku ingin meminta pahlawan muda Lin untuk mengizinkanku pergi. Zhang Fengxian menjatuhkan diri dengan lutut ke tanah saat dia mengatakan ini. Dengan statusnya, bahkan ketika dia melihat Kaisar Kerajaan Langit Keberuntungan, yang perlu dia lakukan hanyalah membungkuk sedikit. Sekarang, dia terpaksa berlutut karena kondisi menyedihkan dari Ouyang Dihua. Bahkan keponakan dari 7 tetua lembah mendalam telah berakhir seperti ini, apalagi dia. Harus dikatakan ketika seseorang didorong ke tembok, keinginan mereka untuk hidup sangat buruk, hal-hal apa yang tidak akan mereka lakukan. Berapa banyak orang yang mampu menghadapi kematian tanpa rasa takut? Kebanyakan orang, ketika menghadapi malapetaka yang akan datang, mempertaruhkan segalanya yang harus mereka perjuangkan bahkan untuk peluang bertahan hidup yang paling kecil sekalipun. Saat itu, hal-hal seperti martabat, kehormatan, dan etika menjadi bahan lelucon. Oh, Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya tentang kondisinya? Suara Lin Ming tiba-tiba turun ke suhu di bawah nol. Zhang Fengxian buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani. Selama pahlawan muda Lin membiarkanku pergi hidup-hidup, maka aku bisa memberi pahlawan muda Lin 100 juta tael emas. Saya akan memaksa seluruh asosiasi perdagangan sekutu untuk mengabdi pada pahlawan muda. Selama pahlawan muda ingin mencari bahan langka, pelayan, selir, pil berharga, jamu, apapun bisa tersedia melalui asosiasi perdagangan sekutu saya. Saya berani menjamin bahwa asosiasi perdagangan sekutu saya memiliki jaringan informasi terluas di kerajaan Sky Fortune, bahkan keluarga kekaisaran pun tidak dapat menandinginya. 100 juta tael emas. Mata Lin Ming melebar. Seluruh pendapatan pajak Sky Fortune Kingdom dalam setahun adalah 20 atau 30 juta tael emas. Asosiasi perdagangan sekutu ini sungguh kaya raya. Zhang Fengxian takut Lin Ming tidak akan setuju. Dia terus berkata, pahlawan muda, jika kamu menganggapku tidak dapat dipercaya, maka kamu menyembunyikanku di tempat lain. Dengan bakat pahlawan muda, menerobos ke ranah Xiantian hanya masalah waktu saja. Begitu pahlawan muda mencapai alam Xiantian, maka hidupku akan sepenuhnya berada dalam genggaman pahlawan muda, aku sama sekali tidak akan berani mengkhianatimu. Meskipun kondisi Zhang Fengxian sangat persuasif, membiarkannya pergi adalah bahaya yang terlalu besar. Lin Ming tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Dia berkata, jangan bicara padaku tentang hal-hal ini. Pertama, menurut Anda siapa yang menyamar sebagai master rumah bela diri Qin? Zhang Fengxian dengan ragu bertanya, pahlawan muda tidak akan membunuhku. Lin Ming dengan percaya diri berkata, aku tidak akan membunuhmu. Mata Zhang Fengxian menyipit. Dia ingin Lin Ming mengambil sumpah di jantung seni bela diri, tapi saat ini, Lin Ming memberikan hu dingin dan tiba-tiba berbalik, memukul dada Ouyang Dihua dengan telapak tangannya. Pemotongan pulsa telapak tangan. Hah! Tubuh Ouyang Dihua bergetar sesaat, dan kemudian seluruh esensi sejati di tubuhnya menghilang seperti bola karet yang mengempis. Dalam sekejap mata, dia telah kehilangan semua seni bela dirinya. Ouyang Dihua dengan lemah jatuh ke tanah, matanya kehilangan fokus. Pada titik ini, dia tidak berbeda dengan mayat. Lin Ming menarik kembali telapak tangannya dan dengan dingin berkata, jangan berpikir bahwa kamu akan bisa bunuh diri dengan meninggalkan meridianmu. Zhang Fengxian dicekam ketakutan saat dia melihat dari samping. Hanya dengan satu tangan, Lin Ming telah melumpuhkan semua seni bela diri Ouyang Dihua sehingga dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Lin Ming ini hanyalah iblis. Yah, apakah kamu sudah memikirkannya? Aku akan bicara. Aku akan bicara. Zhang Fengxian tidak lagi berani menyebutkan apapun tentang Lin Ming yang bersumpah pada seni bela diri. Dia takut hal itu akan menggantikan Lin Ming, dan dia akan ditempatkan pada posisi di mana dia bahkan tidak akan bisa mati jika dia menginginkannya juga. Saya menduga bahwa orang yang menyamar sebagai master rumah bela diri Qin adalah wakil master rumah bela diri 7 mendalam, Biluo. Dia berasal dari fraksi Meraj dan ahli dalam teknik ilusi. Selain itu, dia memiliki persahabatan pribadi yang sangat baik dengan Ouyang Dihua dan tidak menyukai master rumah bela diri Qin. Jadi, kemungkinan besar dialah yang menipumu. Sebagai Presiden Asosiasi Perdagangan Sekutu, Zhang Fengxian mengetahui banyak informasi, seorang seniman bela diri biasa tidak akan tahu siapa Biluo. Biluo, begitu ya, jadi begitulah keadaannya. Apa budidayanya? Mungkin, wilayah Hautian Tengah. Terima kasih. Sekarang, berikan aku cincin spasialmu. Oh, baiklah. Zhang Fengxian gemetar saat dia melepas cincin spasialnya. Saat dia menyerahkan cincin itu ke Lin Ming, dia tiba-tiba membeku. Matanya terbuka lebar saat dia menatap mata Lin Ming. Pada saat ini, mata Lin Ming sudah menjadi 2 pusaran hitam yang berputar-putar, perlahan berputar. Tampaknya mengandung kegelapan tak berujung di dalamnya, seolah-olah itu hanyalah kehampaan tak terbatas. Zhang Fengxian merasa seolah jiwanya sendiri sedang tersedot, segudang adegan dan gambaran kacau muncul dari benaknya. Dia melihat visi hidupnya yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat ketika dia masih muda, dia melihat ketika dia tua. Dia melihat saat dia menjadi maha kuasa, dan saat dia menjadi pengemis di jalanan. Setelah mengalami berbagai kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya ini berubah menjadi pecahan yang tidak pernah berakhir. Semua ini berputar dalam pikirannya, memicu badai dahsyat di dunia lautan spiritualnya. Zhang Fengxian sangat gemetar, dan jiwanya hancur berkeping-keping. Matanya melebar seolah dia kehilangan akal sehatnya. Dia sudah menjadi idiot. Tapi,
Lin Ming tidak berhenti. Dia terus menunjukkan niat bela diri samsara hingga lautan spiritual Zhang Fengxian tidak dapat lagi dipecah lebih jauh, bahkan tidak ada sedikit pun pemikiran lengkap yang tersisa di benaknya. Poh, Zhang Fengxian jatuh ke tanah, matanya melebar saat dia menatap ke langit. Sudut matanya berdarah, dan dia tidak lagi memiliki pupil, yang tersisa hanyalah kulit putih. Mata Lin Ming kembali normal. Jika aku bilang aku tidak akan membunuhmu, maka aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu mempertahankan hidupmu. Anda dapat berbaring dengan tenang di tempat tidur selama sisa hari-hari Anda. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ouyang di Hua. Lin Ming melenturkan jarinya dan jarum baja Coiling Dragon melompat ke ujung jarinya. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Ouyang di Hua tidak mendengarnya. Dia berbaring di tanah, tidak bergerak. Kalau begitu mati. Jarum baja Coiling Dragon terbang dan menembus tubuh Ouyang di Hua. Segera, tidak ada yang tersisa darinya selain abu. Lin Ming melambaikan tangannya dan angin sejuk meniup semua abu. Dia dengan hati-hati menyerap sisa kekuatan guntur di udara, dan menyingkirkan 2 cincin spasial dan mutiara alam impian. Setelah mutiara alam impian disingkirkan, dunia ilusi masih mampu bertahan untuk sementara waktu. Ini memberi Lin Ming cukup waktu untuk pergi. Kepingan salju besar berterbangan di langit musim dingin. Lin Ming sudah mencapai ranah kembali ke jati dirinya, sehingga ia mampu menahan semua napas dalam tubuhnya. Hanya Master Ranah Xiantian yang dapat menemukan keberadaannya. Dia dengan mudah meninggalkan markas besar Asosiasi Perdagangan Sekutu tanpa menimbulkan satupun alarm. Alam Haltian Tengah, 7 wakil rumah bela diri yang mendalam, Master Biluo. Lin Ming mencibir. Dalam hatinya dia sudah menilai Biluo. Hukumannya adalah kematian. Bab 222, Penyebaran Berita Kematian. Salju turun semakin cepat dan deras, para pengawal yang berjaga tidak dalam keadaan siaga tinggi. Suhunya 20 derajat di bawah nol. Tapi ini bukan apa-apa bagi seniman bela diri periode puls kondensasi. Selama mereka memutar esensi sejati mereka, mereka dapat dengan mudah menghilangkan hawa dingin yang membekukan. Namun, para pembantulah yang menderita. Mereka tidak memiliki budidaya, jadi setelah berdiri lama di tengah angin dingin dan salju yang menggigit, mereka segera mulai gemetar. Meskipun hampir dibekukan, Asosiasi Perdagangan Sekutu memiliki peraturan yang sangat ketat. Mereka bahkan tidak bisa menggosok tangan atau menginjak kaki untuk mencari kehangatan. Saat ini, ada beberapa pelayan yang membawa anggur dan makanan ringan manis lainnya sambil berjalan. Wajah kecil mereka hampir membeku, dan piring-piring yang mereka bawa tertutup salju. Seorang penjaga memeriksa buah-buahan dan makanan ringan sebelum mengangguk dan memberi isyarat bahwa mereka boleh lewat dan mengantarkan nampan. Tapi, begitu dia melambai melewati mereka, dia tiba-tiba menjadi kaku. Dia memandang dengan mata tidak percaya ke paviliun tepi sungai yang tidak terlalu jauh. Paviliun itu kosong. Ini, tuanku, penjaga 2 dan penjaga 3 juga menoleh, tertegun. Apa yang sedang terjadi? Keempat pengawal itu panik dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk memasuki paviliun. Mereka melihat bahwa Ouyang di Hua telah menghilang, sementara Zhang Fengxian terbaring di tanah, kondisinya tidak diketahui. Hati keempat pengawal itu tiba-tiba dipenuhi rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Mereka berjaga di sini, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Ouyang, apakah dia diculik, atau... Saat penjaga 1 mengucapkan kata-kata ini, dia terdiam, tidak ingin melanjutkan. 3 lainnya tiba-tiba merasakan jantung mereka menjadi dingin dan tenggelam ke dalam perut mereka. Jika Ouyang di Hua meninggal, mereka akan menghadapi hukuman berat dari 7 lembah mendalam. Penjaga 1 menutup mulut Zhang Fengxian dengan tangannya untuk melihat apakah dia masih bernapas, dan ternyata dia masih bernapas. Begitu dia membuka kelopak matanya untuk memeriksa, penjaga 1 tiba-tiba tersentak. Pupil matanya telah menghilang, hanya menyisakan bagian putih matanya. Cepat laporkan ini ke rumah bela diri. Gunakan susunan transmisi informasi jarak jauh untuk memberitahu fraksi total bahwa Tuan Ouyang sedang dalam masalah. Sebenarnya, saat Ouyang di Hua meninggal, 7 lembah mendalam telah diberitahu. Ouyang di Hua adalah tokoh penting, jadi dia memiliki Life Jade Plate. Begitu dia mati, tidak peduli seberapa jauh dia berada, Life Jade Plate akan hancur. Murid Diaken yang menjaga kamar Life Jade Plate tiba-tiba mendengar suara retakan. Tertegun, dia melihat tanda tablet giok, dan segera menyalakan jimat pemancar suara. Pada saat ini, di sebuah gua yang berada di pegunungan belakang 7 lembah mendalam, seorang pria parubaya berpakaian hitam sedang duduk bersila dalam meditasi. Rambut hitam putihnya yang panjang dan tebal tergerai sampai ke pinggang, dan wajahnya sama apatisnya dengan pahatan batu. Dia mengitari esensi sejatinya untuk mengembangkan seni bela dirinya. Suara samar hantu menangis menyebar dari tubuhnya, dan energi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Lapisan es terbentuk di tanah di sekitarnya. Pria ini adalah paman Ouyang di Hua, Ouyang Boyan. Dia adalah seorang tetua dari fraksi Akasia di 7 lembah mendalam dan dia adalah seorang master alam Xiantian awal. Nyala api muncul di depan Ouyang Boyan, dan suara Diaken kamar lempeng giok terdengar di benak Ouyang Boyan. Apa? Mata Ouyang Boyan terbuka, rasa dingin yang berbahaya melintas di matanya. Siapa yang membunuh keponakanku? Pada saat berikutnya, Ouyang Boyan seperti hantu ketika dia bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya, dan tiba-tiba di ruang Jade Plate. Diakon kamar piring giok sudah menunggu, tangannya memegang nampan berisi piring giok kehidupan milik Ouyang di Hua.
Terdapat retakan tajam pada lempeng giok, yang membuktikan bahwa Ouyang Dihua telah meninggal dunia. Karena mereka berani membunuh keponakanku, tidak peduli siapa itu, aku akan membuat mereka memohon kematian. Seluruh keluarga mereka akan membayar dengan nyawa mereka juga. Mata Ouyang Boyan dipenuhi dengan niat membunuh. 20 tahun yang lalu, Ouyang Boyan belum menerobos ke ranah Xiantian. Dia sedang menjalankan misi bersama ayah Ouyang Dihua ketika mereka berdua disergap dan dikejar. Mereka berdua telah berjuang mempertaruhkan nyawa mereka. Ayah Ouyang Dihua telah meninggal, namun musuh menderita kerugian besar karenanya. Inilah satu-satunya alasan mengapa Ouyang Boyan cukup beruntung bisa mempertahankan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dia selalu menganggap Ouyang Dihua sebagai putranya sendiri, dan berusaha memenuhi semua kebutuhannya sebaik mungkin. Terkadang, karena nafsunya sendiri, Ouyang Dihua menyinggung sosok kuat di dunia fana. Jika hal ini terjadi, Ouyang Boyan akan membantu keponakannya menyelesaikan kejadian tersebut. 7 lembah mendalam bukanlah sekte monolitik. 7 faksi berbeda masing-masing mengatur urusannya sendiri. Metode kultivasi mereka berbeda-beda, dan akibatnya, kepribadian mereka juga berbeda. Seperti kata pepatah, mereka yang menempuh jalan yang berbeda harus menempuh jalannya sendiri-sendiri. Tidak banyak hubungan antara 7 tetua agung, dan bahkan guru lembah 7 lembah mendalam pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Meskipun fraksi Akasia adalah bawahan dari 7 lembah mendalam, mereka tidak tunduk pada batasan. Sebagai tetua dari fraksi Akasia, Ouyang Boyan memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Dia mampu melindungi Ouyang Dihua sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ouyang Boyan telah melindungi keponakannya seperti ini selama ini, tapi sekarang, dia benar-benar mati. Hal ini membangkitkan kemarahan besar Ouyang Boyan. Ketika dia masuk ke dunia bawah, di mana dia bisa melihat kakak laki-lakinya. Siapkan elang angin surgawi, aku akan segera berangkat ke kerajaan Sky Fortune. Ouyang Boyan dengan dingin mengeluarkan perintah, hatinya dipenuhi tekad yang kuat. Bahkan jika dia harus menjungkir-balikan kerajaan Sky Fortune, dia akan menemukan pembunuh yang membunuh keponakannya. Kota Sky Fortune, Keluarga Bai. Keluarga Bai di kota Sky Fortune telah menjadi pejabat pengadilan selama beberapa generasi. Setiap generasi dalam keluarga, pasti ada seseorang yang lulus ujian kekaisaran. Mereka dapat digambarkan sebagai keluarga terpelajar yang telah terkemuka selama berabad-abad. Sebagian besar keluarga Bai adalah juru tulis, mereka bertanggung jawab menyimpan dan melacak sejarah dan literatur, meninjau dokumen pengadilan, dan menangani urusan negara. Kepala generasi keluarga Bai saat ini adalah Bai Yuanpei. Generasi ini, keluarga Bai telah mencapai puncak kemakmurannya. Bai Yuanpei telah menjadi sarjana nomor 1 di generasinya, dan dia telah lulus ujian kekaisaran untuk menjadi pejabat kelas 2 pada usia 45 tahun, dan dia adalah seorang wakil menteri. Namun, di kerajaan Sky Fortune di mana seni bela diri dianggap sebagai jalur paling bergengsi, kejayaan menjadi sarjana nomor 1 setiap 3 tahun kurang dari menjadi kandidat ujian nomor 1 dari ujian masuk 7 rumah bela diri mendalam yang berlangsung 2 kali tahun. Bahkan posisi Perdana Menteri di pemerintahan lebih rendah dibandingkan 10 jenderal besar. Oleh karena itu, status keluarga Bai di kota Sky Fortune tidak dianggap terlalu menonjol. Namun ternyata pernah terjadi anomali pada generasi cucu Bai Yuanpei, yaitu cucu Bai Yuanpei, Bai Jingyun. Dia sebenarnya dilahirkan dengan bakat kelas 4 yang luar biasa. Ayah Bai Jingyun adalah manusia fana yang tidak memiliki bakat atau budidaya dalam seni bela diri. Adapun ibunya, dia hanya memiliki bakat bela diri kelas 3 yang unggul. Bagi Bai Jingyun yang terlahir dengan bakat bela diri seperti itu bisa dianggap sebagai keajaiban yang berharga. Tapi, ketika Bai Jingyun berusia 15 tahun, kehidupannya yang seperti seorang putri tiba-tiba berakhir. Ini karena Ouyang Dihua, yang sedang bepergian, menyukai kecantikan Bai Jingyun yang luar biasa dan bakatnya yang luar biasa, dan dia memutuskan untuk menikahinya sebagai selir. Keluarga Bai menolak. Namun, Ouyang Dihua telah langsung mendekati kaisar, dan kaisar kemudian mengeluarkan dekret kekaisaran. Ini adalah perintah yang sangat ketat, bagaimana mungkin Bai Yuanpei menolak? Kekuasaan dan pengaruh Ouyang Dihua lebih besar dari para kaisar. Sekalipun kaisarlah yang ingin menerima putri menteri sebagai selir kekaisaran, menteri tidak akan berani menolak. Paman Ouyang Dihua adalah seorang tetua dari 7 lembah mendalam. Jika pamannya mau, dia bisa melengsarkan kaisar saat ini dan mengangkat kaisar baru sebagai penggantinya. Jadi Bai Yuanpei tidak punya pilihan untuk menurutinya. Namun, ayah Bai Jingyun sangat menentang hal ini. Siapa yang tahu berapa banyak selir yang dimiliki oleh Ouyang Dihua? Menikahi putrinya dengan bajingan itu seperti mendorongnya ke dalam lubang api. Namun, tidak peduli seberapa besar pertentangan yang ada, Bai Yuanpei tidak dapat mengubah keputusannya. Ayah Bai Jingyun hanyalah seorang sarjana yang lemah dan lemah. Awalnya tubuhnya tidak sehat, dan dia terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Semua stres menimpanya, dan dia tiba-tiba meninggal. Menurut tradisi kerajaan Sky Fortune, setelah sang ayah meninggal, anak-anak mereka harus tinggal di gubuk kecil selama 100 hari, dan kemudian berkabung selama 3 tahun untuk memenuhi kewajiban berbakti mereka. Ouyang Dihua ingin menikahinya, tetapi setelah menerima kabar ini dia tidak dapat melanggar adat, sehingga pernikahan tersebut ditunda. Sekarang, masa berkabung selama 3 tahun segera berakhir, dan Ouyang Dihua benar-benar datang ke kota Sky Fortune sebagai 7 utusan mendalam saat ini.
Hal ini menyebabkan Bai Jingyun merasakan keputusasaan yang mengakar di hatinya. Sebelum Ouyang Dihua menjadi 7 utusan mendalam kerajaan Sky Fortune, keluarga Bai tidak mampu menolaknya ketika dia melamar. Sekarang, dengan Ouyang Dihua menduduki posisi 7 utusan besar, statusnya setara dengan seorang penguasa. Bai Yuanpei hanyalah seorang wakil menteri kecil, akibat dari penolakan apapun bisa dibayangkan. Bai Jingyun menggunakan petualangan sebagai alasan untuk pergi, dan telah bersembunyi selama lebih dari sebulan. Sekarang, dia kembali tanpa daya untuk menghadapi takdirnya yang tidak dapat dihindari. Dia tidak pergi ke rumah bela diri selama beberapa hari. Seringkali, dia tinggal di kamarnya. Pagi ini, setelah Bai Jingyun mandi, seseorang mengetuk pintunya. Jingyun, bolehkah aku masuk? Itu suara Bai Yuanpei. Bai Jingyun menghela nafas. Demi masa depan keluarga, kakeknya sendiri telah mendorongnya ke dalam situasi ini. Dia tidak membenci atau membencinya, tapi dia juga tidak memiliki banyak perasaan terhadapnya. Apalagi setelah ayahnya meninggal, sikapnya terhadap Bai Yuanpei semakin dingin. Masuk, Bai Jingyun berkata dengan tenang. Jingyun, apakah kamu sudah sarapan? Bai Yuanpei berkata sambil berjalan masuk. Dia mencoba tersenyum untuk menyembunyikan rasa bersalahnya. Saya tidak punya nafsu makan. Kamu masih harus makan sedikit. Saya akan meminta dapur membuatkan sesuatu dan mengirimkannya untuk Anda. Tidak perlu. Aku harus istirahat sebentar. Hari ini, Bai Jingyun benar-benar tidak ingin berbicara dengan Bai Yuanpei, karena dia tidak ingin tahu alasan Bai Yuanpei datang ke sini. Yah, Bai Yuanpei dengan canggung terbatuk, aku tahu tentang masalah pernikahanmu. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi, aku sudah mengerti. Suara Bai Jingyun terdengar suram dan suram. Pernikahan hanyalah cara yang bagus untuk menggambarkannya. Menurut adat istiadat kerajaan Sky Fortune, seorang pria dapat memiliki beberapa selir. Secara umum, hanya istri yang layak dan sah yang dapat menikah, sedangkan selir tidak memiliki hak istimewa tersebut. Bahkan selir kaisar tidak dianggap menikah. Bai Jingyun tahu apa sebenarnya situasinya. Tidak mungkin kakeknya, yang hanya seorang wakil menteri kecil, memberontak melawan 7 utusan besar. Kata-kata Bai Yuanpei tersangkut di tenggorokannya. Dia hanya bisa tertawa hampa. Itu, setelah setengah bulan berikutnya, Pangeran ke-10, Yang Mulia Pangeran Awan, memutuskan untuk mengadakan perjamuan di istananya. Ini undangannya. Bai Yuanpei dengan getir menggelengkan kepalanya sambil mengeluarkan kartu undangan berlapis emas dari saku dadanya. Bai Jingyun melihat sekilas kartu itu. Dia bisa menebak bahwa pada jamuan makan Pangeran Awan, dia juga akan mengundang Ouyang Dihua. Pangeran ke-10 telah mendapatkan dukungan tidak resmi dari Ouyang Dihua. Adapun putra mahkota, karena Lin Ming pergi tanpa berbicara, reputasi dan prestisenya mengalami penurunan besar. Kekuatan-kekuatan yang mengambil sikap menunggu dan melihat telah beralih ke Pangeran ke-10. Saya tidak akan pergi, Bai Jingyun berkata dengan dingin. Tapi, Jingyun, saya sudah mengatakan bahwa saya akan berduka atas ayah saya selama 3 tahun. Selama 3 tahun, saya akan makan sayur. Selama 3 tahun, saya akan memakai pakaian putih. Selama 3 tahun, saya tidak akan menikah. Sebelumnya, saya tidak ingin melihat Ouyang Dihua. Jika kamu memaksaku, aku lebih baik mati. Bai Jingyun mengatakan ini dengan ekspresi tegas yang tak tergoyahkan. Bai Yuanpei kaget, Bai Jingyun terlalu picik. Dia tidak hanya akan kehilangan cucunya, tetapi dia juga akan memancing kemarahan Ouyang Dihua. Dia dengan cepat berkata, Jingyun, tenanglah. Kamu tidak perlu pergi, oke. Anda tidak perlu pergi. Saya hanya akan melaporkan kepada Yang Mulia Pangeran Awan dan... Saat Bai Yuanpei berbicara, jimat pemancar suara tiba-tiba menyala di depannya. Dia membeku seperti ayam kayu ketika mendengar pesan yang disampaikan. Ouyang Dihua, sebenarnya, mati. Bab 223, dilakukan oleh Guru Xiantian. Ouyang Dihua telah meninggal. Bai Yuanpei bergumam, seolah dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Apa? Bai Jingyun berteriak kaget. Dia pikir dia salah memahami kata-katanya. Ouyang Dihua dibunuh di markas besar Asosiasi Perdagangan Sekutu, bahkan tanpa sisa jenazahnya. Presiden Asosiasi Perdagangan Sekutu, Zhang Fengxian juga berubah menjadi idiot, dengan lautan spiritualnya hancur total. Bahkan seorang master dengan teknik pencarian jiwa tidak dapat memperoleh satu pun pemikiran yang masuk akal darinya. Titik petik 2. Bai Yuanpei mengulangi kata-kata yang dia dengar dari jimat pemancar suara. Meskipun dia bukan seorang seniman bela diri, dia masih memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang perbedaan kekuatan antara level seniman bela diri. Ouyang Dihua adalah seorang seniman bela diri kondensasi nadi tingkat menengah, dengan banyak harta yang menyelamatkan nyawa di tubuhnya. Bahkan jika dia bertemu dengan seniman bela diri kondensasi denyut nadi puncak, dia masih bisa menandinginya secara merata. Tapi Ouyang Dihua yang kuat itu sebenarnya terbunuh di dalam markas besar Asosiasi Perdagangan Sekutu, di mana terdapat banyak master di sekitarnya. Konsep macam apa itu? Apakah tindakan pembunuhan ini dilakukan oleh Master Xiantian? Bagaimana dengan pengawal Ouyang Dihua? Bukankah dia memiliki 4 pengawal yang selalu ada di dekatnya? Bai Jingyun bertanya dengan tidak percaya. Bai Yuanpei dengan sedih tersenyum dan berkata, keempat pengawalnya hanya berjarak 200 kaki, mereka bahkan tidak menyadari kapan Ouyang Dihua meninggal. Tidak hanya itu, ada juga seorang Master Hautian yang berjaga di Asosiasi Perdagangan Sekutu.
Namun pembunuh ini bisa masuk tanpa menimbulkan pemberitahuan siapapun dan pergi tanpa meninggalkan sedikit pun bukti, bahkan Master Haotian pun tidak menyadari sesuatu yang aneh. Bai Jingyun tercengang, ini bukanlah masalah sepele. Dia benar-benar membeku. Sebenarnya ada seseorang yang mampu menyelinap di bawah pengawasan 4 pengawal utama dan diam-diam membunuh Ouyang Dihua sambil juga menghindari pemberitahuan persepsi Master Haotian. Jenis budidaya apa yang diperlukan untuk melakukan hal ini? Eksistensi macam apa yang berhasil disinggung oleh Ouyang Dihua? Bai Yuanpei berkata, pembunuh ini terlalu kuat. Kemungkinan besar itu adalah Master Xiantian, mungkin musuh pribadi Ouyang Boyan, yang datang untuk membalas dendam pada Ouyang Dihua. Konflik tingkat ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang seperti kita. Tidak ada hubungan. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Hubungannya sangat besar. Bai Jingyun terkejut, tapi sekarang dia tiba-tiba mencibir, kematian yang luar biasa. Dia pantas mati lebih awal. Bai Yuanpei sangat ketakutan. Dia dengan cepat membuat gerakan membungkam. Jingyun, jangan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan gegabah. Hari ini, seluruh kota Sky Fortune akan diberlakukan darurat militer total untuk menemukan pembunuhnya. Paman Ouyang Dihua, Ouyang Boyan, juga akan tiba dari 7 lembah mendalam dalam beberapa hari. Untuk jangka waktu ini, jangan meninggalkan rumah, jika tidak, Anda mungkin akan menimbulkan masalah. Saya tahu itu, kata Bai Jingyun. Setelah melihat Bai Yuanpei keluar, Bai Jingyun merosot ke tempat tidur. Dia dalam keadaan linglung, seolah memasuki mimpi saat bangun tidur. Dia bebas. Mendekati tanggal pernikahan, Ouyang Dihua sebenarnya telah meninggal. Dia telah lama mengutuk Ouyang Dihua, berharap seseorang akan membunuhnya sebagai balas dendam, dan bahwa dia akan menderita mati secara brutal di sudut jalan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan benar-benar tiba. Tapi siapa yang membunuhnya? Gelombang emosi membanjiri Bai Jingyun. Dia ingin menemukan orang ini dan berterima kasih secara pribadi kepada mereka. Seniman bela diri misterius ini mungkin tidak berniat menyelamatkannya, tetapi bagi Bai Jingyun, tindakannya hari ini telah mengubah nasibnya selamanya. Faktanya, saat ini di Sky Fortune City, bukan hanya Bai Jingyun yang diam-diam merayakan berita kematian Ouyang Dihua. Misalnya saja putra mahkota, Yang Lin. Dalam 2 bulan ini, pengaruh pangeran ke-10 melonjak pesat karena dukungan Ouyang Dihua. Di sisi lain, karena Lin Ming tiba-tiba menghilang, kekuatan Yang Lin telah jatuh secara drastis. Jika ini terus berlanjut, statusnya sebagai putra mahkota akan menjadi sangat berbahaya. Hidup memiliki liku-liku. Kini, dalam peristiwa yang dramatis, kecelakaan yang mengubah hidup telah terjadi. Bisa juga dikatakan bahwa Ouyang Dihua meninggal tepat pada waktunya. Yang Lin juga ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang misterius ini. Karena kematian Ouyang Dihua, semua kekuatan besar berada dalam hiruk-pikuk saat mereka mencoba melewati peristiwa yang bergejolak ini. Sementara itu, Lin Ming bersembunyi di sebuah gua beberapa ratus mil jauhnya dari Sky Fortune City. Dia memiliki 2 cincin spasial di tangannya, dan juga senjata harta karun langkah manusia bermutu tinggi dan baju besi fleksibel langkah manusia bermutu tinggi yang dia ambil dari mayat Ouyang Dihua. Entah itu Ouyang Dihua atau Zhang Fengxian, keduanya adalah orang kaya yang hanya mengeluarkan kekayaan dan emas. Harta karun mereka, tentu saja, serupa. Lin Ming pertama kali mengambil cincin spasial Zhang Fengxian. Dia menenggelamkan kekuatan jiwanya, dan diam-diam terperangah dengan apa yang dia temukan di dalamnya. Asosiasi Perdagangan Sekutu sungguh mengesankan. Ini pertama kalinya saya melihat cincin spasial langkah manusia bermutu tinggi. Bahan untuk membuat cincin spasial seperti ini membutuhkan beberapa ratus ribu tel emas, dan itu hanya dapat dibuat oleh setidaknya Master Alam Xiantian. Termasuk biaya tenaga kerja dan biaya upaya yang gagal, cincin spasial ini setidaknya bernilai 1 juta tel emas. Bukan hanya itu, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, seseorang tidak bisa begitu saja mempekerjakan Master Alam Xiantian kapanpun mereka mau. Lin Ming mengeluarkan item dari cincin spasial. Ada 3 peti besar, sekumpulan barang antik dan lukisan, dan juga beberapa pakaian. Setelah dengan santai melirik pakaian itu, Lin Ming memutuskan bahwa itu tidak berharga dan membakarnya menjadi abu. Setelah itu, dia menyaring ketiga peti itu. Kayu yang digunakan untuk membuat peti ini adalah kayu jiwa bermutu tinggi. Kayu ini kokoh seperti besi, dan mengeluarkan aroma yang samar. Pound demi pound, nilainya bahkan lebih dari emas. Setelah dia membuka peti pertama, dengan suara berkelap-kelip, udara dipenuhi dengan cahaya terang. Peti ini penuh dengan perhiasan yang tak ternilai harganya. Meskipun Lin Ming terbiasa melihat pemandangan megah, dia tetap berseru kagum melihat begitu banyak perhiasan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Harta karun ini sangat berharga bahkan di antara perhiasan berharga. Ada batu giok darah yang sangat tebal, batu zamrud bersinar yang menarik perhatian, batu safir yang sangat indah, dan segala jenis permata langka dan berharga lainnya. Permata terkecil seukuran telur, dan mutiaranya adalah mutiara hitam berkualitas tinggi yang hanya ditemukan puluhan ribu kaki di bawah laut. Meskipun Lin Ming tidak terlalu akrab dengan permata dan harta karun, dia masih bisa memperkirakan nilai dari peti perhiasan ini. Di peti ini, permata acak apapun setidaknya bernilai beberapa puluh ribu tel emas. Seluruh peti ini mungkin bernilai puluhan juta emas. Di dalam harta karun ini juga terdapat barang antik dan lukisan. Tampaknya itu adalah bagian dari koleksi Zhang Fengxian.
Bagi seseorang seperti Zhang Fengxian, dia tidak akan pernah memandang sesuatu yang biasa di matanya. Begitu seseorang mencapai status tertentu, semakin banyak uang yang mereka miliki, semakin banyak mereka mengumpulkan benda-benda yang tak ternilai harganya. Zhang Fengxian tidak terkecuali. Banyak harta karun di sini diturunkan dari generasi sebelumnya kepala keluarga Zhang. Tidak ada satu artikel pun di sini yang sepele. Semua harta dari banyak generasi telah terakumulasi di peti ini, dan sekarang, semuanya milik Lin Ming. Setelah dia meletakkan peti ini di cincin spasial, Lin Ming beralih ke peti kedua. Di dalam peti ini, ada pakaian terlipat berwarna emas gelap, itu terlihat seperti jubah. Di atas pakaian itu ada sebuah kotak besar. Lin Ming membuka kotak itu, dan menemukan setumpuk uang kertas emas di dalamnya. Hitungan kasar uang kertas itu bernilai sekitar 7 atau 800 ribu tael emas. Tidak banyak uang kertas emas. Hal ini kemungkinan besar karena sebagian besar aset Zhang Fengxian disimpan di Bank Asosiasi Perdagangan Sekutu. Uang di dalam kotak ini hanya digunakan untuk keadaan darurat. Lin Ming menyimpan uang kertas emas dan mengangkat pakaian emas gelap. Pakaiannya setipis sayap jangkrik. Tampaknya tidak ada sesuatu yang istimewa tentang hal itu, hanya saja rasanya agak dingin saat disentuh. Apakah ini ditenun dari sutra ulat sutra spiritual kayu emas? Ketika Lin Ming menggambar simbol prasasti pertamanya, dia perlu mencari Sky Womb Silk. Dia secara khusus memasuki Departemen Sitar 7 Rumah Bela Diri yang mendalam untuk mencari informasi tentang materi ini. Karena itu, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang semua cacing langit, dan dengan jelas mengetahui apa itu ulat sutra spiritual kayu emas. Sky Womb sudah menjadi makhluk yang sangat langka. Untuk mendapatkan sedikit Sky Womb Silk, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Dari sini saja sudah terlihat betapa berharganya mereka. Namun ulat sutra spiritual kayu emas berbeda. Hanya dalam 1000 cacing langit akan ada satu ulat sutra spiritual kayu emas. Sutra yang dilepaskannya adalah sutra ulat sutra spiritual kayu emas, 1 inci sutra ini bernilai 1 inci emas. Siapa yang tahu berapa banyak sutra ulat sutra spiritual kayu emas yang digunakan untuk membuat pakaian ini? Jika ini diubah menjadi emas, nilainya tidak dapat diperkirakan. Pakaian langka ini mungkin tipis seperti sayap jangkrik, tapi hampir kebal dan juga bisa melemahkan serangan esensi sejati sampai tingkat tertentu. Mengapa dia tidak mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra ulat sutra spiritual kayu emas jika dia memilikinya, dan malah meletakkannya di dalam peti? Apakah dia juga memakainya saat itu? Memikirkan hal ini, Lin Ming menghela nafas dengan murung. Sangat disayangkan. Pada saat dia mengubah Zhang Fengxian menjadi idiot, dia hanya mengambil cincin spasialnya, dia belum memeriksa apa yang ada di dalam pakaian yang dia kenakan. Pakaian berharga ini bagus, tapi terlalu mencolok. Saya tidak bisa memakainya, kalau tidak akan merepotkan begitu mereka mengetahuinya. Aku harus menyimpannya untuk saat ini. Lin Ming berbalik dan pakaian itu ditempatkan ke dalam cincin spasial. Lalu, dia beralih ke peti terakhir. Di dalam peti ini, ada sejumlah besar batu esensi sejati yang ditumpuk rapi satu sama lain. Kalau ditebak secara kasar, mungkin ada lebih dari beberapa ribu. Ada beberapa ribu batu esensi sejati, dan bukan hanya itu, tapi semuanya murni, batu esensi sejati berkualitas tinggi. Mungkin batu esensi sejati ini adalah hadiah yang telah disiapkan Zhang Fengxian untuk 7 tetua lembah mendalam. Batu esensi sejati yang murni bernilai 1000 tael emas. Peti ini mungkin bernilai beberapa juta tael emas. Ini tepat, saya sudah menggunakan semua batu esensi sejati yang saya miliki sebelumnya. Batu esensi sejati ini seharusnya bisa bertahan 1 atau 2 tahun lagi. Sedangkan untuk barang antik dan lukisan yang tersisa, Lin Ming tidak sepenuhnya memahami nilai makna artistiknya. Dia menempatkannya kembali di ring spasial. Dari ketiga peti ini, perkiraan konservatif nilai totalnya adalah 20 juta tael emas. Dia bisa menyimpan batu esensi sejati untuk digunakan sendiri. Sedangkan sisanya, dia akan mencari peluang yang tepat untuk menjualnya dengan imbalan batu atau material esensi sejati dan harta karun. Ini cukup untuk dihabiskan Lin Ming untuk sementara waktu. Setelah dia mengobrak-abrik cincin spasial Zhang Fengxian, Lin Ming mengambil cincin spasial Ouyang Dihua dan mengeluarkan benda-benda di dalamnya satu persatu. Meskipun Ouyang Dihua tidak sekaya Zhang Fengxian, apa yang dimilikinya jauh lebih berguna bagi seorang seniman bela diri. Ada sekitar 20 botol pil yang berbeda, obat penyembuhan yang hebat, susu batu darah yang dapat memulihkan esensi sejati dengan cepat, pelet pengumpul jiwa berkualitas tinggi untuk tujuan budidaya, dan lain sebagainya. Pil-pil ini tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak dari mereka hanya ditemukan dalam sekte besar, mereka tidak akan menyebar ke pasar rakyat jelata. Selain itu, ada juga 3 slip giok dengan metode budidaya yang tercatat di dalamnya. Salah satunya bahkan merupakan metode budidaya langkah manusia tingkat tinggi yang sangat langka. Terakhir, ada juga batu esensi sejati dan beberapa harta karun. Dibandingkan dengan pil dan metode budidaya batu giok, ini tidak dianggap banyak. Hal paling berharga yang ditinggalkan oleh Ouyang Dihua adalah baju besi fleksibel langkah manusia bermutu tinggi dan pedang harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Namun, kedua benda ini mencolok dan mudah dikenali. Lin Ming tidak bisa menggunakannya, dia juga tidak bisa menjualnya. Setelah Lin Ming menyingkirkan semuanya, dia tidak bisa menahan nafas. Cara tercepat untuk menjadi kaya adalah dengan menjadi bandit dan membunuh orang lain untuk mengambil harta benda mereka. Seperti ini, nilai totalnya meningkat pesat.
Tentu saja, ini tidak memperhitungkan mutiara alam impian yang diberikan kepadanya oleh Mu Qianyu. Dia tidak tahu apa nilai dari Dreamland Pearl, tapi hanya mengamati efeknya yang bertentangan dengan kehendak langit. Lin Ming tahu bahwa itu bukanlah barang yang bisa dibeli dengan emas atau perak. Masih ada setengah bulan lagi. Saya akan berkultivasi di sini, dan kemudian kembali menemui master rumah bela diri Qin. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada yang curiga bahwa saya ada hubungannya dengan kematian Ouyang Dihua. Bab 224, kembalinya Lin Ming. Rencana Lin Ming berjalan sesuai pemikirannya. Setelah Ouyang Dihua meninggal, Ouyang Boyan tiba, dan seluruh kota Sky Fortune terbalik, setiap sudut dan celah digeledah. Namun, semua orang sudah mempunyai prasangka bahwa orang yang membunuh Ouyang Dihua adalah penguasa alam Xiantian. Lin Ming tidak pernah dianggap sebagai tersangka. Bahkan Biluo, yang mengetahui adanya permusuhan antara Lin Ming dan Ouyang Dihua, tidak pernah mencurigainya sedikitpun. Bagaimanapun, Biluo tahu bahwa meskipun dirinya sendiri yang telah menciptakan berbagai ilusi yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan pernah bisa membunuh Ouyang Dihua secara diam-diam. Dengan demikian, kematian Ouyang Dihua menjadi misteri yang masih melekat. Ouyang Boyan mencari siang dan malam, tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat menemukan satu pun petunjuk. Setelah 10 hari berlalu, turnamen majelis fraksi total 7 rumah bela diri yang mendalam telah dimulai. Salju lebat terus turun dan turun di Sky Fortune City selama lebih dari 10 hari terakhir ini. Kepingan salju besar dan halus itu seperti seberkas kapas, bertaburan tebal dan melapisi lantai. Seluruh kota diselimuti warna putih tak berujung. Setiap pagi, para pekerja pemerintah turun ke jalan dan membersihkan jalan-jalan dari salju, namun keesokan harinya, mereka harus mulai lagi, terus-menerus menyapu. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, di aken kantor pendaftaran, Sun Liang tertekuk saat dia terpaku pada membaca novel. Meski di luar dingin sekali, ruangan itu terang benderang dengan api dari baskom kuningan. Tirai katun tebal digantung di pintu depan, dan jendelanya ditempel dengan kertas tebal. Seluruh ruangan terasa nyaman dan hangat. Di luar ada salju dan es, tapi di dalam terasa seperti malam musim semi yang hangat. Suasana luar biasa dan perasaan nyaman ini adalah lingkungan terbaik untuk membaca. Namun saat ini, pintu depan tiba-tiba terbuka, dan angin dingin bertiup ke dalam. Ketertarikan Sun Liang terganggu. Dia mendongak, tidak senang, dan langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Orang yang datang adalah Lin Ming. Saudara junior magang, Lin. Kamu kembali. Sun Liang segera meletakkan novelnya, dan menyapanya dengan senyuman. Sun Liang tahu bahwa setiap orang mempunyai hati, dan suka disanjung. Aku baru saja menyelesaikan petualanganku. Sudah hampir 2 bulan sekarang, jadi saya secara khusus datang ke kantor pendaftaran untuk membatalkan catatan saya. Saudara junior magang, Lin terlalu baik, tidak perlu bersikap sopan dan terutama berkunjung. Anda bisa menemukan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada saya. Saudara junior magang, Lin, kembali tepat pada waktunya. Anda mungkin tidak tahu, tapi turnamen majelis fraksi total 7 lembah mendalam telah dimulai. Beberapa hari terakhir ini, Martial House Master Qin sudah mulai memilih kandidat untuk berpartisipasi. Saat Sun Liang dengan cepat mengucapkan kata-kata ini, dia dengan hangat menyapa Lin Ming dan dengan ramah menuangkan secangkir teh panas untuknya. Lin Ming sedikit terkejut. Sebagai murid kuasi inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia secara alami tahu tentang turnamen majelis fraksi total. 7 lembah mendalam mendirikan 7 rumah bela diri mendalam di berbagai negara di bawah kendali mereka. Alasan pertama adalah untuk mengontrol negara-negara ini dengan lebih baik, dan alasan kedua adalah untuk mengembangkan bakat, dan dengan demikian meningkatkan kekuatan 7 lembah mendalam secara keseluruhan. Setiap 3 tahun, fraksi total akan mengirimkan murid-murid rumah bela diri yang paling berbakat dan mengadakan pertemuan bela diri. Pertemuan bela diri diperuntukkan bagi semua murid inti rumah bela diri. Tentu saja, murid non-inti juga dapat berpartisipasi, selama mereka memiliki bakat luar biasa. Selama pertemuan bela diri, murid inti dari semua rumah bela diri, murid berbakat dari berbagai keluarga budidaya bela diri, dan para jenius dari fraksi total 7 lembah mendalam akan berkumpul untuk menguji keberanian mereka dalam pertempuran. Jika mereka mencapai hasil yang baik, tidak hanya para murid inti yang akan diberi penghargaan, tetapi juga master rumah bela diri. Pil pembuka surga adalah harta mutlak bagi para penguasa puncak alam Hautian yang mencoba untuk menyerang kemacetan Xiantian. Bahan-bahan untuk pil pembuka surga sulit ditemukan, 7 lembah mendalam hanya dapat memurnikan 1 batch setiap 3 tahun, dan mereka hanya akan menghasilkan 20 atau 30 pil. Qin Zia, yang memiliki bakat luar biasa dan telah lama berada di 7 rumah bela diri yang mendalam, sejauh ini hanya memperoleh 1 pil pembuka surga. Namun, setelah dia meminum pil pembuka surga, dia menemukan bahwa jantung sitarnya belum mencapai kondisi yang sangat baik, jadi dia gagal membuat terobosan Xiantian. Beberapa tahun terakhir ini, Qin Zia telah menjelajahi lembah dan menjalani introspeksi mendalam. Karena itu, Zither Heart miliknya telah mencapai tahap kesuksesan besar. Sekarang, dia sangat membutuhkan pil pembuka surga untuk mencoba menerobos kemacetan alam Xiantian. Namun pil pembuka surga hanya diberikan kepada pemenang pertama pertemuan bela diri. Mengambil tempat pertama lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 7 lembah mendalam menguasai 36 negara. Selain 36 negara ini, ada juga keluarga budidaya bela diri kuno, serta para jenius berbakat dari fraksi total. Namun,
Bahkan jika seseorang tidak dapat memperoleh tempat pertama, selama mereka mencapai peringkat yang baik, mereka akan dapat meningkatkan status mereka dan mendapatkan muka, pahala mereka juga akan dicatat untuk anak cucu. Oleh karena itu, para master rumah bela diri dari seluruh negara juga akan menghadiri pertemuan bela diri ini, karena mereka semua sangat mementingkan hal tersebut. Aku tidak mengira turnamen majelis fraksi total akan dimulai secepat ini. Lin Ming sedang memikirkan hal ini, ketika Sun Liang tiba-tiba berteriak kaget, "Saudara magang junior Lin, kultivasi kamu telah mencapai puncak penempaan tulang." Begitu Sun Liang menemukan budidaya Lin Ming, tangannya gemetar dan dia hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Dia ingat bahwa terakhir kali Lin Ming masuk ke sini, dia hanya berada pada tahap altering muscle. Sekarang, setelah kembali begitu cepat, dia secara tak terduga telah mencapai puncak penempaan tulang. Kecepatan kultivasi ini terlalu cepat. Awalnya, Sun Liang tidak terlalu optimis tentang Lin Ming yang akan pergi bertualang. Menurutnya, pengalaman yang didapatnya dari berpetualang tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan oleh 7 rumah bela diri mendalam. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah Lin Ming kembali, budidayanya benar-benar meningkat 1,5 bidang. Saya berhasil menerobos karena keberuntungan. Lin Ming enggan berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Dia tahu bahwa di depan Qin Zia, dia tidak akan bisa menyembunyikan kultivasinya. Selain itu, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan fakta bahwa dia telah mencapai alam kembali ke asalnya, jika tidak, dia akan kesulitan menjelaskannya. Beruntung, kenapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti ini? Sun Liang mendengarkan Lin Ming dengan santai memberikan jawaban, dan dia tiba-tiba ingin mencekiknya. Dari mengubah otot menjadi penempaan tulang, dia telah melewati 1,5 dunia dalam waktu kurang dari 2 bulan. Keberuntungan ini sungguh tidak normal, itu benar-benar membuat orang kesal. Itu benar, ketika 7 keputusan mendalam diturunkan, bukankah itu menyatakan bahwa selama magang junior, saudara Lin mencapai puncak mengubah otot sebelum usia 16 tahun, maka kamu akan bisa menjadi murid inti. Bukankah junior magang, saudara Lin sudah dianggap sebagai murid inti saat ini? Sun Liang teringat akan keributan yang disebabkan oleh 7 dekrit mendalam, dan kedua matanya mulai bersinar. Saya harus. Sun Liang membeku sesaat, tidak tahu bagaimana harus merespons. Meskipun dia tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum Lin Ming menjadi murid inti, dia sebenarnya melakukannya hari ini. Bagi Sun Liang, rasanya seperti berada dalam mimpi. Lin Ming masih sangat muda dan dia sudah mencapai hasil yang luar biasa. Sebelumnya, dia pikir itu sedikit berlebihan ketika orang lain mengatakan Lin Ming akan menjadi 7 utusan besar. Tapi sekarang tampaknya hal ini lebih mungkin terjadi. Jika dia menerobos ke ranah Xiantian, maka dia akan menjadi penatua 7 lembah mendalam. Sun Liang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berani membayangkan lebih jauh lagi. Rasa hormatnya terhadap Lin Ming semakin meningkat, dan dia menyerahkan cangkir teh kepada Lin Ming dengan kedua tangan terentang. Kecepatan kultivasi junior magang, saudara Lin sungguh luar biasa. Mungkin kali ini di Total Faction Martial Meeting, kamu akan bisa masuk 50 besar. Sun Liang tidak meremehkan Lin Ming ketika dia menyebutkan 50 besar. Sebenarnya, sebagian besar murid yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total berusia akhir remaja atau bahkan 20 tahun. Tingkat budidaya mereka hampir semuanya berada pada periode kondensasi nadi atau lebih tinggi. Bagi Lin Ming yang berusia 15 tahun, ini adalah defisit yang terlalu besar. Menghadapi seniman bela diri seperti mereka, dia benar-benar menderita kerugian. Selain itu, ada terlalu banyak murid yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. 7 lembah mendalam menguasai 36 negara, dan terdapat juga lebih dari selusin keluarga budidaya bela diri kuno, serta murid paling berbakat dari fraksi total. Secara keseluruhan, ada sekitar 5 atau 600 orang. Untuk menonjol di tengah kerumunan talenta jenius tidaklah mudah. Lin Ming tersenyum, tidak menyangkal apapun. Dia menyesap teh panas dan bertanya, Anda mengatakan bahwa Martial House Master Qin telah mulai memilih orang, siapa yang telah dia pilih sejauh ini? Sun Liang berkata, 2 hari yang lalu, Master Rumah Bela Diri Qin dan Master Rumah Bela Diri Sun telah mengumpulkan semua murid inti untuk bertarung dalam kompetisi kualifikasi yang hebat. Kompetisi sudah lebih dari setengahnya, dan 3 orang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pertemuan bela diri. 2 tempat kandidat terakhir akan ditentukan setelah hasil kompetisi selesai. Oh, 3 orang manakah yang terpilih? 3 murid yang terpilih adalah Qin Xingxuan, Zhou Yu, dan Liang Long. Yang masih ragu-ragu adalah Ling Shen, Taku, Zhao Jifeng, dan Jiang Bin. Ling Shen belum terpilih dalam kelompok orang pertama. Lin Ming agak terkejut. Meskipun Ling Shen bukan murid inti, kekuatannya sudah mencapai seniman bela diri periode puls kondensasi. Bahkan Qin Xingxuan belum tentu cocok dengan Ling Shen, jadi kenapa dia tidak terpilih? Sun Liang berkata, rumah bela diri Master Qin pertama-tama memilih dari 5 murid inti, dan kemudian dia mulai mempertimbangkan Ling Shen, dan Taku. Jadi begitulah keadaannya. Lin Ming akhirnya mengerti. Turnamen majelis fraksi total 7 lembah mendalam difokuskan pada murid inti. Biasanya murid non-inti tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Namun, kelima murid inti ini mungkin tidak memenuhi standar Qin Zia, jadi dia menarik Ling Shen dan Taku. Sun Liang melanjutkan dengan berkata, murid junior, saudara Lin, karena kamu telah kembali, kamu harus bergegas dan menemui rumah bela diri Master Qin.
Dia saat ini berada di istana bela diri yang mendalam di rumah bela diri. Bagi 7 master rumah bela diri yang mendalam di setiap negara, pertemuan bela diri fraksi total yang terjadi setiap 3 tahun adalah peristiwa yang sangat penting. Qin Zia pun mengikuti turnamen ini dengan sungguh-sungguh. Dia telah meminjamkan bantuannya kepada Lin Ming dan banyak membantunya karena dia berharap Lin Ming akan mampu bersinar di pertemuan bela diri fraksi total. Tentu saja, kali ini dia tidak menaruh banyak harapan. Setelah semua, Lin Ming masih terlalu muda, dan budidayanya hanya pada tahap mengubah otot. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, mustahil baginya untuk menandingi talenta periode kondensasi denyut nadi yang tampaknya diberkati oleh kehendak surga. Batasan usia bagi seniman bela diri untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total adalah 22 tahun. Karena Lin Ming dapat berpartisipasi dalam 2 turnamen lagi, Qin Zia percaya bahwa, dengan bakat Lin Ming, dia pasti akan mampu bersinar dalam semua kejayaannya di pertemuan bela diri yang terakhir. Tapi, sebelum Qin Zia punya waktu untuk melaksanakan rencananya, Lin Ming telah hilang. Qin Zia curiga orang di balik semua ini adalah Ouyang Dihua, tapi dia tidak punya bukti untuk mendukung kecurigaannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ouyang Dihua akan binasa setengah bulan yang lalu. Dia tidak hanya bertemu dengan pembuatnya, dia juga dibunuh dengan cara yang sangat aneh. Dia sebenarnya telah meninggal di dalam markas besar Asosiasi Perdagangan Sekutu, dan beberapa pengawal yang dekat dengannya bahkan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Begitu Ouyang Dihua meninggal, Ouyang Boyan bergegas ke kota Sky Fortune. Sekarang, seluruh kota Sky Fortune berantakan total, ada kekacauan di mana-mana, dan Qin Zia terus-menerus menderita. Pada titik kritis ini, turnamen majelis fraksi total akan segera dimulai. Karena Sky Fortune Kingdom adalah negara kelas 2, mereka mampu mengirimkan 5 peserta. 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki 5 murid inti. Namun, Qin Zia tidak puas dengan kekuatan 5 murid inti ini. Dari 5 orang itu, hanya Qin Xingxuan yang menunjukkan harapan. Tapi, usianya masih terlalu muda. Dia takut dia bahkan tidak akan mencapai 200 besar. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah membiarkan Ling Shen dan Taku berpartisipasi. Sebenarnya Qin Zia tidak ingin melakukan ini, karena jika dia melakukannya, negara-negara lain akan menertawakan 7 rumah bela diri mendalam kerajaan langit keberuntungan dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki orang yang layak. Mereka akan mengejek fakta bahwa murid luar telah dipilih untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total dan mengklaim bahwa mereka melakukannya hanya untuk mengisi angka. Meskipun Qin Zia memiliki temperamen yang santai dan biasanya acuh tak acuh, bukan berarti dia tidak peduli pada apapun. Sejak dia menjadi master rumah bela diri, dia juga memikul beban menjadi master rumah bela diri. Dia tidak ingin melihat rumah bela diri dipandang rendah oleh orang lain. Bab 225, Awal Kualifikasi. Qin Zia menghela nafas, kali ini kami benar-benar kekurangan personel. Terakhir kali, Mu Yin mampu masuk 100 besar, namun kini usianya sudah melewati 22 tahun, dan diterima di fraksi total. Qin Xingxuan masih terlalu muda, dia tidak akan mencapai hasil yang baik. Mulai sekarang kita hanya bisa mengandalkan Ling Shen untuk mengisi kekosongan. Sayang sekali. Jika Lin Ming ada di sini, maka kekuatannya saat ini mungkin bahkan melampaui Taku. Pria yang berbicara dengan Qin Zia mengenakan pakaian biru, rambut putihnya diikat di sanggul. Dia tampak seperti seorang pendeta, dan dia adalah salah satu dari 2 wakil kepala rumah dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Sun Youdao. Sun Youdao berusia 45 tahun ketika dia memasuki alam Hautian. Saat ini, dia sudah terjebak di wilayah Hautian selama 70 tahun. Meskipun budidayanya telah mencapai puncak alam Hautian, Sun Youdao tahu bahwa dengan bakatnya, tidak mungkin fraksi total akan memberinya pil pembuka surga. Bagaimanapun, kebenarannya adalah memberikan pil pembuka surga kepadanya hanya akan sia-sia. Pil pembuka surga bahkan tidak cukup baginya untuk mencapai alam Xiantian. Karena dia telah menerima kenyataan hidupnya, Sun Youdao selalu menjaga mentalitas yang baik dan optimis. Dia baik-baik saja, aman, dan setelah menjadi wakil ketua rumah, tidak pernah terlibat dalam pertempuran yang tidak perlu. Dia juga menjaga hubungan baik dengan Qin Zia. Qin Zia mengangguk dan berkata, kemungkinan besar, tapi sayangnya, Lin Ming masih hilang saat ini. Jika dia benar-benar pergi bertualang, maka aku khawatir. Sun Youdao terdiam. Dia tidak benar-benar yakin bahwa Lin Ming pergi bertualang, itu tidak masuk akal. Belum lagi semua musuh yang berhasil dia ciptakan, tapi bahkan jika dia tidak punya musuh, pengalaman berpetualang di dunia belum tentu jauh lebih baik daripada berada di 7 rumah bela diri yang mendalam, di mana dia bisa memilikinya, penggunaan 7 susunan pembunuhan utama tanpa batas. Qin Zia tetap diam. Sun Youdao menghela nafas dan berkata, Lin Ming memang benih yang bagus. Jika dia terus berkembang, meskipun dia mungkin tidak mencapai hasil yang luar biasa di pertemuan bela diri fraksi total ini, dia pasti bisa mendapatkan hasil yang baik. Dia mungkin tidak bisa mencapai 10 besar, tapi dia masih bisa memiliki cita-cita yang penuh harapan. Sun Youdao baru saja selesai berbicara, ketika jimat pemancar suara terbakar di dalam ruangan. Qin Zia mendengar pesan di jimat transmisi suara, dan langsung terangkat. Apa yang sedang terjadi? Sun Youdao jarang melihat Qin Zia kehilangan ketenangannya.
Kantor pendaftaran rumah bela diri baru saja mengirimkan beberapa berita, Lin Ming telah kembali. Sun Youdao terkejut. Bocah ini, apakah dia benar-benar pergi bertualang? Sun Youdao baru saja menyuarakan hal ini ketika Lin Ming berseru dari luar istana bela diri yang mendalam, murid Lin Ming ingin bertemu dengan master rumah bela diri Qin. Masuk, pintu istana dibuka, dan Lin Ming berjalan maju, membungkuk. Rumah bela diri Tuan Qin, rumah bela diri Tuan Sun. Ini adalah pria tua berpakaian biru yang ditemui Lin Ming beberapa bulan lalu, dialah yang memberinya tombak lembut yang sangat berat. Qin Zia mulai memberi Lin Ming sekali lagi, memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ekspresi wajahnya bahkan berubah beberapa kali, matanya melebar dan berkedip, mulutnya menutup dan membuka. Qin Zia biasanya tenang, tapi kali ini dia tertegun karena penampilannya yang acuh tak acuh dan tenang. Lin Ming, kamu mencapai tahap puncak penempaan tulang. Ya, beberapa hari yang lalu saya menemukan peluang keberuntungan dan membuat terobosan. Lin Ming mengatakan ini dengan ringan, tapi hati Qin Zia melonjak karena takjub dan heran. Ketika seorang seniman bela diri menemukan pertemuan yang tidak disengaja, biasanya hal itu diikuti oleh bahaya. Semakin besar peluangnya, semakin besar pula bahayanya. Apa yang dialami Lin Ming selama 2 bulan di luar? Setiap seniman bela diri memiliki rahasianya masing-masing, jadi Qin Zia tidak mempermasalahkan masalah ini. Orang tua berpakaian biru itu juga tercengang, hampir sampai janggutnya bermunculan. Ketika Lin Ming berada di tahap altering muscle, dia mampu mengalahkan tahap Bone Forging Sang Guanyu. Sekarang dia berada pada tahap penempaan tulang, kondisi yang benar-benar menakutkan. Dia bahkan mungkin mencapai 50 besar turnamen majelis fraksi total, atau jika dia melakukannya dengan baik, bahkan 30 besar. Qin Zia bertanya, Lin Ming, apakah kamu benar-benar pergi bertualang selama 2 bulan terakhir ini? Lin Ming mengangguk. Tentu saja, dia tidak menyinggung masalah Ouyang di Hua. Qin Zia ragu-ragu dan tidak bertanya lagi. Dia selalu berpikir ada yang aneh dengan hal ini. Lin Ming tiba-tiba pergi berpetualang, dan kemudian terjadi kematian Ouyang di Hua. Jika budidaya Lin Ming tidak begitu rendah sehingga tidak mungkin untuk membunuh Ouyang di Hua, maka Qin Zia bahkan mungkin curiga bahwa dia ada hubungannya dengan kejadian. Saya mungkin terlalu memikirkan beberapa hal. Sejak Lin Ming menjawab, Qin Zia tidak menanyainya lebih jauh. Apa yang dia ingin tahu sekarang adalah sejauh mana kekuatan Lin Ming. Lin Ming, menurut 7 dekrit mendalam, Anda sekarang secara resmi menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri mendalam saya. Apakah kamu tahu tentang pertemuan bela diri fraksi total ini? Lin Ming mengangguk sebagai penegasan, murid ini tahu. Bagus, untuk pertemuan bela diri fraksi total ini, kami sebenarnya kekurangan 2 orang. Kami awalnya memutuskan untuk memilih dari Ling Shen, Taku, Zhao Jifeng, dan Jiang Bin. Sekarang, bersamamu, itu berarti 5 orang dan kita dapat memilih 2. Kamu beristirahat dengan baik malam ini. Besok pagi, kontes kualifikasi pencak silat akan dimulai. Ini saat yang tepat bagimu untuk berduel dengan Ling Shen dan Taku, kami akan mempertemukanmu melawan keduanya. Jika menang, maka Blue Miracle Pill dan Body Spiritual Ichor yang dijanjikan sebelumnya juga akan diberikan kepada Anda. Kebetulan, Ling Shen juga berhasil menembus tahap penempaan tulang setengah bulan yang lalu, kamu harus bersiap-siap. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming pasti akan mengambil salah satu dari 2 tempat, Qin Zia masih ingin dia berpartisipasi dalam pertandingan. Alasan pertama adalah untuk meyakinkan publik, dan alasan kedua adalah karena dia ingin tahu seberapa kuat Lin Ming. Oh saya tahu. Lin Ming tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ling Shen telah berhenti di tahap puncak altering muscle untuk waktu yang sangat lama, sudah waktunya dia membuat terobosan. Lin Ming menantikan pertandingan melawan Ling Shen. Awalnya Ling Shen adalah tujuan yang dikejar Lin Ming dengan sepenuh hati dengan segenap hasratnya. Tapi sekarang, itu semua sudah berlalu. Ketika berita kembalinya Lin Ming menyebar, seolah-olah ia telah menumbuhkan sayap, terus menyebar ke seluruh Sky Fortune City. Kebanyakan orang tidak punya firasat apapun tentang hal buruk yang terjadi. Mereka hanya berpikir bahwa Lin Ming benar-benar pergi bertualang. Hanya ada beberapa orang berpengaruh yang merasa hal ini tidak biasa. Tentu saja, yang paling terkejut adalah Biluo, Lin Ming sebenarnya masih hidup. Binatang kecil ini benar-benar memiliki keberuntungan terbaik. Wajah Biluo tenggelam. Karena kesan abadinya sejauh ini adalah bahwa Ouyang di Hua telah meninggal di tangan seorang Master Xiantian, dia tidak mencurigai Lin Ming sama sekali. Apakah dia tahu bahwa selain Ouyang di Hua yang mencoba membunuhnya, ada juga aku? Saat Biluo memikirkan hal ini, dia menjadi sangat gelisah. Tingkat pertumbuhan Lin Ming terlalu cepat. Dalam beberapa tahun, dia bahkan mungkin bisa mengancamnya. Biluo telah berpikir untuk memberitahu Ouyang Boyan tentang permusuhan antara Ouyang di Hua dan Lin Ming, dan bagaimana mereka mencoba membunuhnya, tetapi dia takut bahwa Ouyang Boyan akan marah dan melampiaskan amarahnya padanya. Saat itu, Biluo berada dalam dilema, seolah-olah dia berjalan di atas kulit telur. Kontes kualifikasi Total Faction Martial Meeting adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 3 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Kontes kualifikasi terbuka untuk beberapa umum. Selama seseorang adalah seorang bangsawan, memiliki status, atau merupakan murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, maka mereka dapat datang untuk mengamati. Ketika murid inti putaran pertama dipilih, karena cuaca dingin, penontonnya lebih muda dan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Sekarang, seluruh lapangan dipenuhi orang.
Dari mereka, 90% datang karena mereka mendengar Lin Ming telah kembali, dan ingin menyaksikan pertarungan yang menentukan antara Lin Ming dan Ling Sen. Di Sky Fortune Kingdom, dua individu paling terkenal dari generasi muda adalah Ling Sen dan Lin Ming. Adapun Zhou Yu dan Liang Long, mereka adalah murid inti dari rumah bela diri, dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang mereka. Keduanya berasal dari 4 keluarga besar budidaya bela diri yang tinggal di tepi kerajaan Sky Fortune. Karena mereka bukan anggota kerajaan Sky Fortune, kebanyakan orang tidak peduli apakah mereka kuat atau lemah. Salju masih turun dari langit, namun sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Seluruh panggung bela diri 7 rumah bela diri yang mendalam telah tersapu bersih dari salju, dan lapisan salju dipasang untuk mencegah salju berjatuhan. Para seniman bela diri yang berkultivasi tidak perlu takut dingin. Namun bagi bangsawan yang lemah secara fisik, mereka mengenakan pakaian sutra bulu hangat, minum teh panas di satu sisi dan menyalakan anglo di sisi lain, jadi mereka juga tidak merasakan kedinginan. Liang Long dan Zhou Yu, yang telah lolos lebih awal dari kontes kualifikasi, juga duduk di antara penonton sambil menunggu dimulainya pertandingan. Menurutmu Ling Sen akan menang atau Lin Ming? Liang Long dengan santai bergumam sambil makan kacang pinus. Menurutnya, acara utama kualifikasi adalah pertarungan antara Lin Ming dan Ling Sen. Sedangkan untuk Zhao Jifeng, Jiang Bin, dan Taku, mereka sedikit kurang seru. Zhou Yu tertawa dan berkata, ini sulit untuk dikatakan. Ketika Ling Sen berada di puncak altering muscle, dia sebanding dengan seniman bela diri periode pulse condensation. Sedangkan untuk Lin Ming, saat berada di tahap awal altering muscle, ia mampu mengalahkan Sang Guan Yu. Sekarang kedua kekuatan mereka telah meningkat, ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang sangat biadab dan sengit antara keduanya. Berita Lin Ming mencapai tahap puncak penempaan tulang belum menyebar. Tapi Zhou Yan sudah diberitahu sebelumnya. Lin Ming sekarang menjadi murid inti resmi. Jiang Bin dan Zhao Jifeng jauh lebih buruk. Saya ingin naik ke atas panggung dan menguji diri saya melawan kemampuan Lin Ming. Liang Long berkata sambil tersenyum percaya diri. Dia tidak berpikir kekuatannya lebih buruk daripada Ling Sen dan Lin Ming. Master rumah bela diri telah tiba. Liang Long meletakkan kacang pinusnya. Di pintu masuk panggung bela diri, barisan orang masuk. Orang di depan yang mengenakan pakaian putih adalah Qin Xia. Saat kepingan salju berterbangan, tidak ada satupun yang menyentuh tubuhnya, mereka terbang begitu saja sebelum menjadi terlalu dekat. Di belakang Qin Xia adalah Martial House Master Sun, dan di belakangnya adalah Lin Ming, Ling Sen, dan 5 peserta lainnya. Melihat Lin Ming muncul, suasana seluruh lapangan tiba-tiba mulai mendidih. Beberapa bulan yang lalu, Lin Ming berhasil menciptakan keajaiban berulang kali. Akumulasi popularitasnya bahkan melampaui Qin Xingxuan. Bagi seniman bela diri dengan latar belakang biasa, penggemar prianya, dan Lin maniak wanitanya, Lin Ming adalah idola mutlak mereka. Dia adalah matahari terbit mereka, sangat indah. Ada banyak gadis bangsawan muda yang menghilangkan rasa sopan dan melambai ke arah Lin Ming dengan sapu tangan mereka. Karena Lin Ming muncul kembali setelah 2 bulan hening, hal ini menyebabkan perasaan antisipasi yang intens dan tak terbatas di antara semua Lin maniak, seperti badai yang bergolak di bawah laut yang tenang. Ketika jam semakin dekat, semakin banyak orang mulai berdatangan ke tempat menonton. Di antara mereka bahkan ada Bai Jingyun, yang baru saja meninggalkan rumahnya. Hal ini bahkan membuat Murong Si terkejut. Kakak Jingyun, kamu akhirnya keluar. Jika Anda tinggal di kamar lebih lama maka Anda mungkin mulai berjamur. Bai Jingyun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia secara tidak sengaja melirik penonton, matanya berhenti pada Lin Ming sejenak sebelum melewatinya. Bai Jingyun secara alami mengetahui perselisihan antara Ouyang Dihua dan Lin Ming. Tapi, logika dan alasan umum mengatakan kepadanya bahwa kematian Ouyang Dihua dilakukan oleh Master Alam Xiantian yang misterius, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Lin Ming. Namun, dia tidak tahu mengapa, tapi entah bagaimana dia secara tidak sadar menghubungkan Lin Ming dengan penyelamat misterius Xiantiannya. Kakak Jingyun, siapa yang kamu cari? Murong Zi bertanya di sampingnya sambil tersenyum nakal. Tidak ada, aku hanya melihat-lihat. Bai Jingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Tapi kenyataannya, hatinya tidak tenang sama sekali. Dengan 1/4 jam tersisa hingga dimulainya kualifikasi, putra mahkota Yang Lin juga muncul. Hari ini, Yang Lin mengenakan gaun berhiaskan kirin. Dia mengenakan sepatu bot salju dan mengangkangi kuda naga salju. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang sangat bersemangat. Saat putra mahkota tiba, tidak ada pengumuman. Pasalnya, di antara mereka yang hadir hari ini, terdapat banyak orang penting, terlalu banyak untuk dihitung. Ada kepala dan tetua keluarga bangsawan besar dan kecil, kaum bangsawan, markis, bangsawan, dan bahkan 2 dari 10 jenderal besar. Dengan pemandangan seperti itu, statusnya sebagai seorang pangeran tidak begitu menonjol. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.